Ditambah lagi sosok spektralnya dilaporkan masih terlihat berjaga di atas gunung pada saat-saat paling gelap di malam hari. Banyak jiwa-jiwa mereka yang tidak dapat meneruskan ke dunia berikutnya untuk menjauh dari biksu hantu yang mungkin mereka temui di pagi hari yang berkabut. Selamat datang di Abelia, Alkisah dari Belahan Dunia. Hello guys, namaku Jerry Humphries, biasa dipanggil Jerry. Di sini aku akan berbagi cerita horor, supernatural, misteri, dan mitologi. Kisahku kali ini aku ingin berbagi cerita perjalanan ke Gunung San Michel yang dikenal secara internasional disebut Mont Saint Michel di wilayah Normandia, Prancis. Selama lebih dari 1300 tahun, sejarah besar Mont Saint Michel telah bercampur dengan kisah-kisah pribadi para biarawan, penduduk, peziarah, dan pengunjung. Dari Perang 100 tahun hingga Revolusi Prancis, dari arsitektur Romawi hingga karya restorasi maritim terkini. Batu abadi ini membawa kita kembali ke masa lalu, dan inilah Abelia, Alkisah dari Belahan Dunia. Selamat menyaksikan. Diawali dengan pengalamanku berwisata saat musim panas bulan Juni. Summer. Guys, we go to parking in the San Michel. Guys, itu adalah San Michel di belakang saya. Sekarang kita menuju ke sana. Caranya adalah dengan naik shuttle bus ya, sekitaran sini. Nah, sekarang kita menuju ke shuttle bus. Okay, we go that way. Oh no, this way. This way. See you later. Perjalanan panjang dari rumah tempat tinggalku di Cap Cosveno ditempuh dalam waktu 3 jam 45 menit dengan memilih jalan tol untuk menyingkat waktu. Itu pun cukup melelahkan, tapi rasa penat terbayar ketika sampai melihat pemandangan luar biasa indahnya di tempat itu. Untuk menuju ke gunung ini ada beberapa alternatif, bisa dengan berjalan kaki atau naik bus yang sudah disediakan dengan gratis. Jadi aku lebih memilih naik bus karena saat itu musim panas. Melihat pemandangan wujud Gunung San Michel dari kejauhan sangatlah menakjubkan, dan tidak heran wisatawan sebanyak 3 juta per tahun mengunjungi pulau di atas laut yang berjarak hanya ratusan meter dari pulau utama. Asal mulanya Gunung San Michel terdiri dari batuan granit yang awalnya dikenal sebagai Mont Tombe atau Gunung Tombe. Mont San Michel terdiri dari granit yang dipadatkan dari intrusi bawah tanah magma cair sekitar 525 juta tahun yang lalu.
Pulau Pasang Surut, Mont Saint-Michel, yang terkenal adalah salah satu monumen yang terkenal di Perancis, juga adalah situs warisan dunia UNESCO. Tempat yang indah ini berasal dari abad ke-11. Para biksu menghuni biara masih di sini hingga saat ini. Masih terdapat komunitas biksu dan biksuni yang tinggal di pulau tersebut, dengan sejarah yang membentang dari 1000 tahun. Tidak mengherankan jika Mont Saint-Michel diceritakan ada penampakan dari waktu ke waktu. Konon, kisahnya roh para biarawan yang dirasakan di sini, namun kehadiran paranormal yang paling sering terlihat dan terkenal adalah hantu Louis Destouteville, seorang kapten yang memimpin garnisun yang melindungi pulau selama perang 100 tahun. Louis adalah seorang pria tangguh yang menggunakan keterampilan militernya untuk mengatasi pengepungan pulau oleh Inggris pada tahun 1434 yang mengakibatkan kematian lebih dari 20.000 tentara Inggris yang darahnya mengotori paris pantai di sekitarnya sejauh pandang garis pandang penglihatan kita. Ditambah lagi sosok spektralnya dilaporkan masih terlihat berjaga di atas gunung pada saat-saat paling gelap di malam hari. Mont Saint-Michel ini sangat indah, dipandang dari kejauhan maupun dari dekat. Kalau kalian suka berpetualang dan berwisata, sangat tepat untuk mengunjungi tempat ini. Dan kalau kalian cukup sensitif, bisa saja kalian bertemu bayangan hantu di sini. Dalam kekacauan tersebut, banyak jiwa-jiwa mereka yang tidak dapat meneruskan ke dunia berikutnya. Jadi, suara-suara itu kini masih bisa terdengar pada hari-hari yang sunyi, juga di saat air pasang. Sedang tenang, terdengar rintihan, kesakitan, keputusasaan dari bawah desiran ombak. Konon, katanya untuk mendapatkan kesempatan terbaik bertemu hantu, kita mungkin harus langsung menuju ke gereja di puncak pulau itu. Hingga revolusi, pulau ini sebagian besar merupakan rumah bagi para biksu dan penganut agama. Banyak biksu meninggal di pulau itu dan tampaknya diasingkan di dalam tembok gereja. Pengalamanku ketika di gereja di puncak pulau itu lelahnya luar biasa. Jalan menanjak lebih dari 1000 langkah kaki hingga sulit bernafas, yang akhirnya sampai di puncak. Anehnya, justru perasaanku saat itu damai sekali, nyaman, dan menyejukkan hati. Hanya ada takjub dan pesona. Indahnya biara dan pemandangannya yang luar biasa indah dari ketinggian 92 meter dari permukaan laut. Dan kenyamanan itu disejukkan dengan terpana angin laut yang lembut terasa membelai wajah. Suara ombak halus dari kejauhan di gunung juga. Suara burung camar yang bernyanyi membuai. Kita kembali ke sejarahnya ya. Ini adalah praktek yang mungkin pada saat itu dan tidak ada seorang pun yang memikirkan hal tersebut. Setidaknya sampai revolusi menjungkir balikan pulau tersebut. Dengan dinodainya Mont Saint-Michel oleh kaum revolusioner dan situs yang sebelumnya dianggap suci digunakan sebagai penjara dan semuanya menjadi berubah. Beberapa orang mengklaim bahwa hantu dari banyak biksu yang lama meninggal terbangun karena gangguan tersebut. Namun, kini semangat mereka masih gelisah. Meskipun terbangun, pengunjung disarankan untuk menjauh dari biksu hantu yang mungkin mereka temui di pagi hari yang berkabut. Menyeramkan ya. Seorang perwira tentara abad pertengahan juga dikatakan menghantui pulau sebagai penjaga yang dikatakan agresif terhadap orang Inggris, musuh tradisional Prancis.
Namanya seperti kita sebutkan tadi adalah Kapten Louis Destouteville, dan dia sangat ditakuti. Ada cerita tentang orang-orang yang melihatnya muncul di depan mata mereka. Khawatir akan nyawa mereka, mereka berbalik dan lari. Namun, di dasar bukit mereka menyadari air telah pasang. Meningkat membuat mereka terjebak di Gunung San Michel. Pembangunan biara pertama. Di situs tersebut, pembangunan biara pertama dimulai pada abad ke-8 pada tahun 708. San Aubert, Uskup Aubert, France bermimpi bertemu dengan Malaikat Agung Michael yang mana mintanya untuk membangun tempat suci atau gereja dengan atas namanya. Dan pada tahun 966, Komunitatis Benediktin didirikan dan membangun gereja pertama. Pada saat itu yang sama, sebuah desa mulai berkembang di bawah gunung untuk menyambut peziarah pertama kalinya. Kehebatan para pekerja pembangunan karena jumlah peziarah terus bertambah. Gereja aslinya menjadi terlalu kecil untuk menampung mereka. Pada abad ke-11, para pekerja bangunan mencapai prestasi arsitektur yang nyata. Mereka membangun 4 ruang bawah tanah sekitar ujung batu sebelum membangun sebuah gereja biara besar di atasnya. Dan pada abad ke-13, sumbangan dari Raja Prancis, Philippe Auguste, setelah menaklukkan Normandia, memungkinkan pembangunan Merville dengan gaya gotik. Ini terdiri dari 2 bangunan 3 lantai, dimahkotai oleh biara dan ruang makan para biarawan. Sebuah benteng melawan Inggris perang 100 tahun dari tahun 1337 sampai 1453 mengharuskan perlindungan San Michel dengan serangkaian konstruksi militer yang memungkinkannya menahan pengepungan selama 30 tahun lamanya. Ada pulau kecil Tombelaine yang terletak jauhnya 3 km yang pernah menjadi benteng Inggris, masih menyimpan reruntuhan dari periode ini selama pengepungan Inggris. Paduan suara Romawi di gereja biara runtuh. Pada akhir perang, paduan suara tersebut digantikan oleh paduan suara gotik flamboyan yang sekarang. Setelah adanya revolusi Prancis, para biarawan harus meninggalkan biara, yang kemudian menjadi ganti fungsi menjadi penjara negara. Sejak saat itu hingga tahun 1863, jumlah yang besar 14.000 tahanan melewati lautan Bastille ini, di mana gelombang pasang dan pasir yang hisap membuat pelarian mereka tidak mungkin dilakukan, seperti terlihat di tapestri atau permadani ini, yang dapat dilihat bagaimana suasana para ksatria menghadapi pasir hisap di depan Mont Saint Michel pada abad 16 dan 17. Tapestri Boyok ini di abad 11 yang sumbernya dari Wikipedia Museum Bayek. Dan keluarga para narapidana yang kemudian akan menggantikan para peziarah yang dulu sering mengunjungi ganggang desa. Ada banyak kisah, legenda, dan cerita hantu yang berhubungan dengan Kastil Mont Saint Michel. Kebanyakan hantu-hantu ini rupanya dapat ditemukan di perairan sekitar pulau. Keadaan ini terjadi perang selama 100 tahun. 2000 tentara Inggris terbunuh saat mencoba menerobos pertahanan pulau tersebut. Nah, ini pengalaman yang kurasakan di sana, guys. Meskipun Kastil
atau biara San Michel yang sangat terkenal karena berhantu dan sejarah berdarahnya, hasil ini tetap menjadi salah satu tempat yang paling damai yang pernah kukunjungi. Ombak laut yang mengelilingi pulau dan arsitektur yang indah tentu membantu dalam hal ini. Jadi, heran jika Minas Tirith dari The Lord of the Rings terinspirasi langsung dengan kehidupan desa yang sebenarnya. Gimana guys, kisah dari Mont Saint-Michel ini? Apakah kalian berminat mengunjungi tempat yang indah dan konon percaya berhantu? Atau juga bagi kalian yang bisa melihat, yang tidak terlihat, bisa ceritakan dan tulis di komentar ya. Aku juga ingin mendengar dari kalian. Oh ya guys, aku ingin cerita sedikit pengalamanku yang agak aneh ketika di puncak gunung untuk masuk ke gereja. Saat itu panas terik, musim panas membuat tubuh gue merasa terbakar, juga lelahnya menuju puncak. Ratusan langkah kaki membuat menjadi lemas dan sulit. Kulihat pada tanjakan tangga lagi di gerbang menuju pintu gereja. Di sana kulihat ratusan orang mengantri untuk masuk. Mereka semua kepanasan dan kelelahan seperti aku juga sih. Aku mendekat kepada mereka ke antrian beberapa menit, berdiri menunggu dengan niat juga mengganti dengan mereka sambil mengatur nafas. Bisa dibayangkan kan berapa jam lamanya jika harus mengantri dengan mereka, dan aku yang terbelakang dari antrian itu. Kulihat pintu gerbang di biara dibuka, jadi antrian ini tidak bergerak. Aku nyaris putus asa, apakah harus mengantri? Selama itu tidak tahu kapan pintu dibukanya. Setelah beberapa menit, aku dan partnerku saat itu istirahat sambil melihat suasana sekitar, menentukan apa yang harus dilakukan. Akhirnya kami memutuskan untuk naik melewati antrian panjang ratusan orang itu di samping kiri. Menaiki tangga menemui petugas. Seorang laki-laki terlihat sangat berwibawa menjaga pintu gerbang. Dengan terengah-engah aku dan partnerku sampai di anak tangga, dan kami menanyakan kepada orang itu dengan sopan, apakah kami berdua harus mengantri seperti orang-orang lainnya di bawah sana? Jam berapa pintu dibuka dan berapa lama kami harus menunggu? Dan jawaban laki-laki itu hanya tersenyum, berbicara sedikit, lalu membuka pintu, menyilahkan kami berdua masuk. Kami mengucapkan terima kasih dan membuka ring pembatas masuk. Saat itu kami tidak sadar mengapa itu bisa terjadi, dan kami sudah berada di dalam biara, menuju gereja utama. Jadi guys, aku merasa ada keajaiban di sini sepertinya itu dipermudah. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Dukung aku ya untuk membangun channel ini menjadi besar dengan like, share, dan komen. Juga aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru. Take care guys, aku Jerry. Sampai jumpa di Albania, Alkisah dari belahan dunia yang lainnya. Bye guys.